Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya, In Komala Dewi dari Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang bagaimana fase perkembangan antropologi. Baiklah, tanpa membuang waktu, mari sama-sama kita membahas tentang fase perkembangan antropologi itu. Baiklah, saya akan menjelaskan fase pertama sebelum tahun 1800, di mana kedatangan bangsa Eropa Barat ke benua Afrika, Asia, dan Amerika selama 4 abad membawa pengaruh terhadap suku bangsa ketiga benua tersebut. Bersamaan dengan itu, terkumpul pula tulisan para musafir, pelaut, penerjemah kitab Injil, pemerintah jajahan dalam bentuk laporan perjalanan, dan sebagainya. Kemudian, dalam pandangan pelajar benua Eropa, timbul 3 macam sikap yang bertentangan dari bangsa Afrika, Asia, Osean, orang Indian, dan juga pribumi Afrika tadi. Yang pertama, ada yang berpendapat bahwa bangsa-bangsa tersebut bukanlah manusia sebenarnya, melainkan keturunan iblis. Dan yang kedua, ada yang berpandangan bahwa bangsa-bangsa tersebut adalah contoh dari masyarakat murni. Dan yang ketiga, ada yang tertarik dengan kebudayaan yang aneh sehingga mengumpulkan benda-benda suku bangsa Afrika, Asia, Osean, orang Indian, dan juga pribumi Amerika tadi. Selanjutnya saya akan menjelaskan fase yang kedua yang terjadi kira-kira pertengahan abad ke-19, di mana suatu bentuk masyarakat dan kebudayaan dari bangsa-bangsa di luar Eropa dianggap sebagai contoh kebudayaan paling rendah. Orang Eropa menyebutnya dengan primitif. Dengan timbulnya beberapa karangan yang mengklarifikasikan bahan tentang keragaman kebudayaan di seluruh dunia di dalam tingkatan evolusi, maka pada tahun 1860 timbullah ilmu antropologi. Dengan demikian, dalam fase perkembangan yang kedua ini, ilmu antropologi merupakan ilmu yang akademik yang bertujuan untuk mempelajari masyarakat dan kebudayaan primitif dengan maksud untuk mendapatkan pengertian terkait tingkatan kuno dalam sejarah evolusi dan sejarah penyebaran kebudayaan manusia. Selanjutnya yaitu fase ketiga, di mana fase ini bermula pada abad ke-20. Pada fase ketiga ini, ilmu antropologi menjadi suatu ilmu yang praktis dengan tujuan mempelajari masyarakat dan kebudayaan suku bangsa di luar Eropa guna mencapai kepentingan pemerintah kolonial dan guna mencapai pengertian masyarakat masa kini yang kompleks. Yang terakhir yaitu fase keempat, di mana fase ini terjadi kira-kira setelah tahun 1930, di mana pada fase keempat ini ilmu antropologi memiliki 2 tujuan, yaitu tujuan akademikal dan tujuan praktisnya. Demikianlah penjelasan saya mengenai fase-fase perkembangan ilmu antropologi. Apabila ada kesalahan kata atau penyampaian materi, saya mohon maaf. Saya In Komala Dewi dan rekan saya Miftahul Fauzia mengucapkan terima kasih. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.